dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat maghrib menjelang salat isya. Pada malam yang berbahagia ini ada beberapa hal yang perlu kita renungkan, bahwa di dalam kehidupan ini masing-masing kita ini berbeda ujian cobaan yang kita jalani. Tetapi apapun yang diberikan Allah kepada kita, apapun yang terjadi kepada diri kita, kita yakini itu merupakan izin Allah kepada kita, dan mudah-mudahan kita jadikan hikmah di sebalik itu. Di antara kita berbagai macam ujian yang Allah berikan kepada kita, Bapak Ibu yang berbahagia, sebenarnya ujian itu bukan saja kenikmatan, kelebihan yang diberikan Allah itu merupakan bagian daripada ujian, tapi seluruh yang terjadi pada diri kita merupakan ujian yang diberikan Allah, termasuk kenikmatan berupa jabatan, berupa kelebihan. Itu ujian sebenarnya, Bapak Ibu yang berbahagia. Maka di dalam surah Al-Baqarah mulai dari ayat 155 sampai 157 itu menggambarkan kepada kita, pada 156 atau 57 kan dijelaskan, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarati wa basyiris sabirin. Makanya setelah itu ayat berikutnya, allazina iza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi itu dijelaskannya, walanabluwannakum, dan akan kami uji kamu bisyai'in, dengan sesuatu, kata Allah, sebahagian daripada ujian itu. Dan itu jelas, itu banyak ujian yang akan Allah berikan kepada kita. Minal khauf, rasa ketakutan. Hidup itu takut aja, Bapak Ibu. Takut saja. Kalau kaya dia kena kaya itu takut, hilang harta takut, hilang sawitnya, buah sawitnya takut, hilang emasnya takut, apalagi hilang mobilnya, apalagi hilang suami atau istrinya. Itu lebih takut lagi. Artinya minal khauf, seluruh kita ini akan diberikan Allah itu, tapi tentu bagaimana kita memahaminya. Minal ju', dari rasa kelaparan, bahkan dari buah-buahan, dari harta, dari diri meninggal di antara kita. Tapi kalau seandainya sabar kita itu bahwa datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, basyiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang yang sabar. Itulah disampaikan Allah kepada kita. Dikata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati ala ummati zaman, akan datang kepada umatku zamanun, kata Nabi, suatu masa, suatu zaman, suatu kondisi, kata Nabi. Ayati ala ummati zaman, akan datang nanti masa itu, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Apa yang datang itu zamannya? Yuhibbunal khamsa wa yansawnal khamsa. Mereka hidup di dunia ini berlomba-lomba mencintai 5 perkara, kata Rasulullah. Tetapi wa yansawnal khamsa, mereka lupa dengan 5 perkara pula yang mesti dia lakukan dan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 5 katanya, Bapak Ibu, yang kita sangat mengagung-agungkan di zaman itu. Apakah sekarang ataupun yang lalu, nanti kita pahami. Kalau sudah sekarang berarti sudah di akhir ataupun ada zaman yang disampaikan Rasul itu kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kata Nabi yang pertama? Yuhibbunad dunya wa yansawna al-akhirah. Mereka dalam kehidupan ini berlomba-lomba mencintai dunia dan melupakan
bahwa akhiratlah bagian yang sesungguh yang kekal hidup di dunia, hidup nanti di akhirat kelak. Sekarang orang banyak berlomba-lomba mencintai dunia, Bapak Ibu yang berbahagia. Gedung dia buat tinggi-tinggi, rumah dia buat sebesar-besarnya, sawit dia usahakan sebanyak-banyaknya. Itu kan secara kehidupan itu dunia. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita merenung, kalaulah kita merenung, Bapak Ibu sekaya apapun kita melihat, siapa yang pernah mengantar jenazah ke kuburan yang dibutuhkan hanya sebesar badannya. Sawit yang 100 hektar tak pernah dibawa itu. Rumah yang bertingkat tak pernah dibawa itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mata'un adalah kehidupan sementara saja. Wa innal akhirata hiya darul qarar, dan sesungguhnya kehidupan akhirat kelak nanti itulah yang abadi, Bapak Ibu yang berbahagia. Lalu yang kedua adalah yuhibbunal hayata wa yuhibbunal hayata wa yansawnal mauta. Mereka mencintai kehidupan, mereka mencintai kehidupan dan melupakan kematian. Jadi kalau tadi dunia dia cintai segalanya tuh, kemudian lupa di akhirat. Kalau sekarang dia cinta tadi dengan hidup ini, seolah-olah dia tidak akan mati, Bapak Ibu, seolah-olah dia tidak akan berakhir. Padahal banyak ayat menjelaskan kepada kita. Dalam surah Al-A'raf ayat 34 juga dijelaskan Allah, wa likulli ummati ajalu fa iza jaa ajaluhum la yastaqimuna sa'ah wa la yastaqdimun. Bagi tiap-tiap umat itu, bagi tiap-tiap kita ini ada ajal, ada akhir daripada kehidupan kita, Bapak Ibu. Yakin dan percaya, tidak perlu berdalil-dalil. Hari ini kita bersama, bisa saja 2-3 hari lagi kita mendengar di antara kita telah mendahului. Kadangkala sakitnya tidak ada apa-apanya, tapi takdir ketentuan Allah yang menentukan. Memang kematian rahasia Allah, Bapak Ibu, tidak ada satupun yang mengetahuinya. Tetapi salah satu janji yang diucapkan bahwa ajal atau kematian sudah ditentukan di antara kita ini. Itu zamannya kata Nabi. Lalu zaman yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yuhibbunal qasura wa yansawnal qabura. Mereka mencintai gedung-gedung tinggi, mencintai sesuatu yang mega-mega, tetapi mereka melupakan qasura, tempat kuburan yang paling terakhir. Gedung dibangun luar biasa, Bapak Ibu yang berbahagia. Rumahnya luar biasa bertingkatnya. Bangunan apapun dia lakukan, tetapi dia lupa qasura, kuburan, tempat terakhir dia nanti di akhirat kelak. Itulah dia, Bapak Ibu yang berbahagia. Kata di awal tuh, kuburan itu kan hanya dibutuhkan sebesar kita. Tidak lebih daripada itu, Bapak Ibu yang berbahagia. Lupa kita yang demikian itu. Jadi kita bangun gedung-gedung luar biasa dengan harta kita yang banyak, tetapi kita lupa qasura, kuburan, tempat kita terakhir. Sebenarnya kematian itu jadi iktibar, pelajaran berharga, Bapak Ibu. Makanya kalau ada orang yang menyelenggarakan jenazah sampai dia mengantarkan ke kuburan, Allah berikan 2 pahala besar sebesar gunung kepadanya, Bapak Ibu, asalkan dia ambil iktibar, pelajaran kepadanya. Apa pelajarannya? Besok hari ini kita yang mengantar jenazah ini, hari ini kita yang menyelenggarakan, bisa saja lusa kita yang diselenggarakan oleh orang yang lain. Itu dia, Bapak Ibu yang perlu dipahami. Akan sampai mengantarkan kita ke alam barzah, sampai menemani kita adalah amal ibadah, infak dan sedekah kita, Bapak Ibu yang berbahagia. Kalau harta Bapak Ibu yang paling banyak, kaya,
Umpama punya mobil yang paling mewah, Alphard lah setidak-tidaknya. Sebanyak orang meninggal sampai hari ini, yang saya tahu pernah ikut menyelenggarakan, punya Alphard pun dia belum pernah Alphard itu yang ngantar jenazahnya ke kuburan. Saya tengok ambulan terus yang ditelepon, yang didatangkan. Coba ibu bayangkan. Padahal awal yang punya tuh susah payah kita membelinya. Tiba-tiba anak kita teleponnya ambulan. Apa salahnya Alphard itu masukkan bawakan ke kuburan kan gitu. Paling tidak merasakan terakhir kalinya gitu. Tapi tidak juga Bapak Ibu yang berbahagia. Artinya mulai kita merenungkan, menghayati, harta tidak akan pernah kita bawa. Bahkan kalaupun ikut kekayaan harta kita, mobil Alphard tadi hanya sampai ke tempat parkir kuburan. Itu pun keluarga yang bawa, kita sudah didahului oleh ambulan. Kemudian apa yang sampai kita ke dalam kuburan, paling kalau ada anak yang soleh dan soleha dan punya anak, itulah yang mengantarkan, meletakkan, menguburkan. Ialah kalau seandainya anak-anak kita ditaat beribadah kepada Allah Bapak Ibu, bisa dia semuanya. Hanya kalau yang paling bagus menyelenggarakan jenazah itu tentu adalah anak-anaknya, terutama anak laki-laki, sempat dia mampu dan bisa menjadi seorang imam untuk ibu bapaknya, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi sekecil apapun anak kita, mungkin dia bisa laki-laki, maka anjurkan untuk menyolatkan bapak ibu dan lain sebagainya. Itu dia Bapak Ibu yang berbahagia. Dunia yang kita jalani, alam ini kan banyak nih, mulai dari alam ruh, yaitu ditiupkan ke rahim ibu kita masing-masing, alam rahim namanya. Hidup kita 9 bulan lebih kurang, lahir ke dunia, alam dunia nih. Nanti namanya alam barzah. Alam barzah itu alam apa nama kira-kira tuh Bapak Ibu? Kalau kubur tuh kan. Jadi alam barzah itu yang dikenal alam barzah. Barzah itu pembatas. Kehidupan pembatas antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Dan dia belum berada di akhirat karena alam berikutnya akan ada nanti. Tapi dia di alam barzah adalah alam pembatas antara alam dunia dengan alam akhirat. Dia tidak di dunia, tidak pula di akhirat, maka dikenallah alam barzah Bapak Ibu yang berbahagia. Dan oleh sebab itu perlu kita hayati, kita renungkan bagaimana kita memahami dalam kehidupan ini. Kemudian yang keempat, wa yuhibbunal mala wa yansawnal hisabah. Mereka sangat mencintai harta benda. Ada hubungan dengan tadi juga. Hartanya luar biasa dia cinta. Tak pernah mau dia bersedekah, tak mau dia berinfak, tak mau dia memberi, tak mau dia membantu siapapun. Padahal harta yang ia miliki Bapak Ibu yang berbahagia, harta yang ia dapatkan itu adalah merupakan ada bagian orang-orang yang tidak mampu pada dirinya. Tapi dia tidak mau berbagi. Dia sangat cinta, rasa-rasanya kehilangan dia Bapak Ibu. Dia punya uang 100.000, sedekah 10.000, luar biasa dia kehilangan. Luar biasa rasanya kehilangan. Padahal ini merupakan bagian ujian terbesar bagi kita dalam kehidupan ini. Makanya dia mencintai harta benda yang begitu banyak. Wa yansawnal hisaba. Dia lupa perhitungan di akhirat kelak nanti luar biasa. Kalau harta itu bukan saja perhitungan Bapak Ibu yang berbahagia, dari mana dia dapatkan? Tetapi perhitungannya ada dua pertanggungjawaban di akhirat kelak nanti. Min aina naktasabahu. Dari mana engkau dapatkan harta yang banyak ini? Itu pertanyaan Bapak Ibu dipertanggungjawabkan nanti. Rumah bertingkatnya dari mana dia dapat ya? Itu ditanya oleh malaikat. Apakah hasil korupsi? Apakah hasil tipu menipu? Itu akan ditanya nanti. Apalagi kalau ada sawitnya ratusan hektar. Nah, itu dari mana itu? Hasil tanda tangan mana kemarin itu? Nah, itu ditanya nanti Bapak Ibu. Tak ada satu
satu pun yang lolos. Karena di dalam pertanyaan itu nanti dalam surah Yasin itu kita jelaskan itu. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Suatu hari nanti kata Allah. Apa harinya di akhirat kelak nantilah pertanggungjawaban itu. Nahtimu kami tutup mulut-mulut mereka. Seluruh yang punya mulut pandai ngomong berbicara bagus, hebat dia. Saja mungkin kata dia seorang pengacara kondang, pandai berbicara di dunia. Di sana tidak laku Bapak Ibu. Nahtimu kami tutup mulut mereka. Tak bisa satu pun berkata apa yang berbicara kepada kita. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Akan berbicaralah kepada kita tangan-tangan mereka. Apa yang dilakukan tangan? Dulu saya memang tanda tangan itu di atas meja tuh. Saya letakkan ke bawah sedikit. Apa saya 1 juta? Apa saya 1 miliar? Apa saya 2 kapling tanah dan sebagainya? Tak benar, maka berbicara di atas tangan nanti. Kemudian kaki-kaki kita, apa yang diusahakan, apa yang diperbuat oleh kaki kita, maka akan berbicara di akhirat kelak nanti. Itulah dia Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi suami tak akan mikirkan istri. Pokok setelah dunia kiamat, dalam riwayat kita temukan pas besok dunia kiamat Bapak Ibu yang berbahagia, kita yakin itu kiamat itu pasti akan terjadi akhir daripada dunia ini. Apa yang terjadi? Satu helai benang pun katanya maaf kata kita tidak ada pakaian. Kemudian tak ada malu di sana. Yang ada bagaimana masing-masing kita untuk takut dan khawatir mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan di dunia. Tentu di sana juga yang beriman soleh soleha akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya, akan diberi kendaraan, bahkan akan kait kendaraan. Lalu panasnya pada waktu itu dalam riwayat itu dijelaskan dunia kiamat nanti seolah-olah panasnya rasanya matahari ini 1 jengkal di atas kepala kita Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu bayangkan sekarang miliaran kilo, tengah hari itu luar biasa panasnya. Apalagi kalau dia dekat, berarti besi pun mencair di saat itu. Begitulah panas di padang mahsyar itu nanti Bapak Ibu. Lalu padang mahsyarnya, pasir-pasirnya, konon di dalam riwayat itu diletakkan daging di atasnya, masak seketika itu juga. Nauzubillah Bapak Ibu yang berbahagia. Mudah-mudahan kita terhindar dari itu nanti. Atasnya matahari, bawahnya seperti bara yang akan dilewati, lalu digiring oleh seluruh para malaikat menghadap satu tempat perhisapan terakhir di akhirat kelak nanti. Ya, pada waktu itu berbagai macam Bapak Ibu yang berbahagia keterangan. Ada juga yang pakai helikopter, pakai pesawat, pakai alfa, pakai kuda. Ada juga yang digiring telanjang, kata diikat, dicambuk dan lain sebagainya. Itu akan terjadi di antara kita ini nanti. Siapa dan bagaimana sesuailah amalan perbuatan di dunia ini. Ibu yang berbahagia, disitulah penentuan. Kalaulah banyak amal ibadah seseorang itu, maka timbangan sebelah kanannya akan banyak. Maka timbangan dosanya sedikit, maka Allah masukkan dia ke dalam surga. Dalam keyakinan kita, seluruh umat Islam yang pernah dan yakin dia mengucapkan la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan meyakini bahwa bersaksi Muhammad itu adalah utusan Allah dan dia tak pernah syirik, dia tak pernah dia menyembah apapun selainnya, walaupun ibadahnya sedikit, Allah pasti masukkan dia ke dalam surga. Tetapi berapa lama dalam neraka itu yang tidak kita ketahui. Itu Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi perlu kita meyakini itu. Banyak pendosa, tapi yakin dan percaya kepada Allah, maka pasti Allah masukkan dalam surga. Tapi dia transit dulu ke neraka sekian lama, tidak dikira lamanya. Ya Bapak Ibu yang berbahagia,
tapi kita berharap dan berdoa timbangan amal ibadah kebaikan kita melebihi daripada dosa yang kita miliki. Amin ya rabbal alamin. Dan yang perlu kita renungkan juga dalam ilmu tasawuf dijelaskan, kita sebenarnya amal ibadah ini bukanlah memasukkan kita ke dalam surga sebenarnya Bapak Ibu. Amal ibadah yang kita lakukan, ketaatan siang malam petang dan pagi kita lakukan, kita berharap mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang memasukkan kita nanti ke dalam surga Allah bukan amalan yang banyak, tetapi mendapat ridho Allah, takdir Allah memasukkan kita ke dalam surga. Tapi bagaimana kita mendapat ridho Allah? Tentu dengan beribadah taat kepadanya. Tidak taat dipastikan tidak akan mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Bapak Ibu yang berbahagia, yang pertama nanti dari mana engkau dapatkan harta? Setelah itu kemana engkau belanjakan harta ini? Ila anfaqahu, katanya. Kemana engkau belanjakan harta yang banyak ini? Emasmu yang banyak, uangmu yang ada di rekening banyak, sawitmu, hartamu yang lain dan sebagainya. Itu dari mana engkau dapatkan? Kemudian tentu apa engkau belanjakan? Kalau lolos pertanyaan yang dua ini, dari mana dapatkan halal, kemudian kemana engkau belanjakan, berarti kita akan lolos Bapak Ibu yang berbahagia. Tapi apabila tidak lolos, ini dari mana engkau dapatkan? Dari sana. Tak jelas cara mendapatkan. Ini ke sana. Tidak pula dikeluarkan zakat, infak dan sedekahnya. Maka dalam riwayat itu dijelaskan akan dikalungkan nanti harta yang banyak itu ke lehernya Bapak Ibu yang berbahagia. Coba bayangkan itu. Rumahnya 3 tingkat dikalungkan di lehernya. Mobilnya 5 dikalungkan di lehernya. Karena semuanya dikurang gitu kan. Ah, itu kan kalau tak dapat beja. Apalagi sawit yang 100 hektar luar biasa tuh. Tak akan pernah keluar itu dari apa namanya tuh, dari belenggu itu nanti. Nah, itulah Bapak Ibu. Tapi kalau seandainya dia kaya, dia dermawan, dia baik, dia taat, itulah yang dituntut oleh Rasulullah. Kita ini Bapak Ibu dituntut oleh Rasulullah kaya, dituntut oleh Rasulullah berada, punya semuanya, hebat kita. Karena dengan menegakkan agama Allah ini butuh harta. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, kalau tidak punya harta tak akan bisa kita menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita taat beribadah kepada Allah? Bagaimana kita khusyuk ibadah kepada Allah? Kalau di dapur tak ada yang akan dimakan nanti. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terakhir, wa yuhibbuna al-khalqa wa yansawna al-khaliq. Mereka mencintai makhluk ciptaan Allah, luar biasa dia cintai. Termasuklah mungkin dia mempunyai istri, punya anak, terlalu lalai dia terhadap anak dan istrinya, sementara dia lupa siapa yang menciptakan istri yang cantik, suami yang gagah, anak yang baik. Dia lupa dengan demikian, tentu Allah Subhanahu wa ta'ala khaliq. Maka ini terjadi, kata Rasulullah, pada suatu zaman nanti. Maka terjadi zaman ini dalam kehidupan kita, itu tidak bisa kita pahami. Tentu ada jawaban pada diri kita masing-masing. Ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, secara kesimpulan kita ingatkan kembali bahwa kata Rasulullah akan datang 5 kondisi orang-orang sangat mencintai dan melupakan 5 perkara. Pertama katanya, mereka mencintai dunia berlebihan dan melupakan akhirat. Kedua, mereka mencintai kehidupan dan melupakan kematian. Kemudian yang ketiga, mereka mencintai gedung-gedung dan melupakan kuburan, tempat peristirahatan terakhir. Dan yang keempat, mereka terlalu mencintai harta dan melupakan perhitungan
keuntungan di akhirat kelak nanti. Dan terakhir, mereka sangat mencintai ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka lupa terhadap Sang Pencipta. Siapa yang menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini? Kalaulah tidak ada Dia, tak akan pernah ada segala yang ada. Dia baik, yang berbahagia. Maka itulah yang perlu kita renungkan pada malam menjelang sholat Isya ini. Mudah-mudahan bernilai buat kita, dan semoga apa yang kita diskusikan, kita sampaikan, mudah-mudahan menjadi amal ibadah bagi kita bersama. Amin ya rabbal alamin.